Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Arif Tanura Prasetya, kelas E dari kelompok 8, NPM 181063114094. Kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai metode transportasi, operational research, dengan tahapan penyelesaian awal yaitu Northwest Corner dan juga tahapan penyelesaian akhir yaitu stepping stone. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materi. Ya, jadi langsung dimulai saja. Apa sih jadi metode transportasi itu? Metode transportasi adalah suatu metode penentuan lokasi untuk menentukan pola pengiriman dari beberapa titik penawaran atau sumber ke beberapa titik permintaan, demand atau tujuan dengan maksud untuk meminimumkan total biaya transportasi atau biaya ongkos dan biaya produksi. Sumber tersebut dapat berupa pabrik, gudang, kantor, perwakilan yang menunjukkan asal dari barang-barang yang akan dikirimkan. Dengan tujuan adalah beberapa tempat yang akan menerima barang-barang tersebut. Langsung lanjut ke metode transportasi atau tujuan dari metode transportasi. Yang pertama membahas mengenai masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sumber supply menuju ke demand atau tempat tujuannya, dengan tujuan kembali lagi ke meminimumkan ongkos pengangkutan terjadi atau ongkos transportasi. Nomor 2, digunakan apabila perusahaan yang mempunyai beberapa pabrik dan beberapa gudang bermaksud menambah kapasitas satu pabriknya atau realokasi pelayanan dari setiap pabrik serta penambahan pabrik atau gudang baru. Jadi di sini apabila ada pabrik yang ingin menambahkan gudang atau penambahan kapasitas juga bisa digunakan metode transportasi dengan kembali meminimumkan ongkos pengangkutan. Terus yang ketiga ada di samping kegunaannya untuk mengatur distribusi dan juga kapasitas gudang, metode transportasi juga dapat digunakan untuk masalah-masalah lain seperti penjadwalan proses produksi, peralatan persediaan atau yang tadi, dan juga pembelanjaan modal. Sebenarnya dapat disimpulkan tujuannya ini adalah mengantar satu barang supply ke tujuan demand atau barang dari pabrik ke gudang dengan meminimumkan biaya ongkos yang ada. Langsung lanjut, di sini ada data yang dibutuhkan dalam metode transportasi. Yang pertama ada level supply pada setiap daerah, sumber dan level permintaan. Jadi level supply dan level demand di setiap daerah dengan tujuan untuk mendistribusikan barang. Yang kedua ada tiap-tiap sumber dan tujuan beserta kapasitas atau penawaran per periode. Nomor 3 adalah biaya pengiriman per unit dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan yang dibutuhkan dalam metode transportasi. Lanjut, di sini ada kendala metode transportasi. Yang pertama, karena hanya ada satu jenis komoditas, pada dasarnya setiap daerah tujuan akan menerima komoditas dari sembarang daerah sumber, kecuali ada kendala lainnya. Yang kedua, kendala yang mungkin terjadi adalah tidak adanya jaringan transportasi dari suatu sumber menuju suatu tujuan. Bisa jadi dari sumber supply dari kota menuju ke demand yang ada di pedesaan, itu mungkin akan sulit karena membutuhkan jaringan transportasi yang kuat, fasilitasnya juga, jalan dan segala macam. Mungkin bisa mengganggu dari metode transportasi tersebut atau kendala. Langsung lanjut. Jadi dalam metode transportasi ini memiliki dua tahapan dalam penyelesaian, yaitu tahapan penyelesaian awal dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama metode NWC atau Northwest Corner, yang kedua ada metode LC atau Least Cost, dan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Lanjut ke tahap 2 model solusi optimal akhir, yaitu yang pertama metode stepping stone dan metode modified distribution. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan metode penyelesaian awal dengan NWC, Northwest Corner, dan tahap 2 model solusi optimal akhir dengan metode stepping stone. Langsung lanjut di sini. Apa sih NWC itu? NWC itu sesuai dengan namanya Northwest, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri atas dan bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi supply dan atau dengan permintaan demand. Dari sisi kiri atas tabel maksudnya. Langsung lanjut, langkah-langkah dalam menentukan metode Northwest Corner. Yang pertama, pengisian sel dimulai dari pojok kiri atas tabel sesuai dengan namanya Northwest yang berarti barat laut, yang berada di pojok kiri atas ketika arah matangnya digambarkan. Nomor 2 ada mengalokasikan jumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber 1 tapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Yang nomor 3 adalah berlanjut ke sel sebelah kanan bila masih terdapat kelebihan kapasitas dari sumber 1, atau ke bawah bila sumber 1 tidak dapat memenuhi permintaan tujuan dari A. Lalu nomor 4, berikan tanda strip pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua permintaan dari berbagai tujuan dipenuhi, dan pengisian akan berakhir di sel pojok kanan bawah. Jadi dari kiri atas menuju kanan pojok bawah di akhir.
Lalu nomor 6, kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman di masing-masing sel. Biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali di masing-masing sel. Baik, berikut merupakan materi dari metode transportasi dan juga tahapan penyelesaian awal Northwest Corner. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky dengan menjelaskan metode tahapan akhir, yaitu stepping stone. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai Northwest Corner dan stepping stone, di akhir video akan dijelaskan oleh Saudara Reza Palevi mengenai contoh-contoh soal agar kalian lebih mengerti dalam menjelaskan atau dalam menyelesaikan metode transportasi tersebut. Saya Sultan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gumilang Sutisna, NPM 18 10 63 11 40 168. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Oke, saya akan menjelaskan stepping stone itu apa sih? Jadi, stepping stone itu dapat disebut metode dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan cara trial and error atau coba-coba dengan syarat memperhatikan pengurangan biaya per unit yang lebih besar dari penambahan biaya per unitnya. Langkah-langkah penyelesaian stepping stone. Yang pertama itu menentukan jalur stepping stone yang akan diambil serta perubahan biayanya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel. Yang kedua, mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel yang kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Yang ketiga, melakukan langkah 1 dan 2 secara berulang sampai semua sel kosong tidak memiliki perubahan biaya negatif yang mengindikasikan tercapainya solusi optimal. Yang terakhir, menentukan total biaya optimal akhir. Sekian. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal atau studi kasus dari metode Northwest Corner atau NWC dan metode stepping stone. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Palevi, NPM 18 10 63 11 40 191. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal sebagai berikut. PT Tambun Merdeka saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan produk dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Pabrik A memproduksi sebanyak 90 ton, pabrik B memproduksi sebanyak 60 ton, pabrik C memproduksi sebanyak 50 ton dengan total 200 ton. Untuk permintaan dari masing-masing kota, yaitu Kota Solo sebesar 50 ton, Kota Pati sebesar 110 ton, Kota Tegal sebesar 40 ton, jadi totalnya 200 ton. Untuk biaya transportasi dalam ribuan per ton, dari pabrik A ke Kota Solo sebesar 20, dari pabrik B ke Kota Solo sebesar 15, dari pabrik C ke Kota Solo sebesar 25, dari pabrik A ke Kota Pati sebesar 5, dari pabrik B ke Kota Pati sebesar 20, dari pabrik C ke Kota Pati sebesar 10, dari pabrik A ke Kota Tegal sebesar 8, dari pabrik B ke Kota Tegal sebesar 10, dari pabrik C ke Kota Tegal sebesar 19. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana distribusi barang yang optimal guna memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut dengan menggunakan metode Northwest Corner? Yang kedua, carilah solusi optimal akhirnya dengan metode stepping stone. Langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, kita mencari solusi optimal dengan menggunakan metode Northwest Corner. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu membuat tabel berikut, yaitu tabel formula yang berisikan sumber yaitu pabrik A, B, C, dan tujuan yaitu Kota Solo, Pati, dan Tegal. Lalu ada jumlah produksi atau supply dari masing-masing pabrik dan permintaan atau demand dari masing-masing kota, serta kotak kecil yang berisikan biaya transportasi. Nah, yang kedua, kita alokasikan sebanyak mungkin ke sel dimulai dari pojok kiri atas, namun dengan batasan permintaan. Dapat kita lihat dari pabrik A menuju Solo, itu pabrik A menyuplai sebanyak 90, sedangkan permintaan dari Kota Solo hanya 50.
Jadi untuk dari pabrik A ke Solo kita isi dengan 50. Untuk permintaan Solo sebesar 50 sudah terisi. Tetapi di sini pabrik A dia menyuplai sebesar 90, sedangkan dia baru menyuplai 50 untuk kota Solo. Nah, langsung dia bergeser ke sebelah kanan ya, yaitu ke kota Pati. Karena 90 dikurang 50 yaitu 40. Jadi pabrik A menyuplai ke kota Pati sebesar 40. Jadi untuk pabrik A sudah selesai untuk menyuplainya. Nah, kita lihat lagi di kota Pati, yaitu permintaannya sebesar 110, sedangkan baru terisi 40. Maka dari itu kita turun lagi ke bawah ke pabrik B menuju ke kota Pati. Nah, itu kita isi sebesar 60. Kenapa? Karena di kota B itu dia menyuplai atau memproduksi sebesar 60. Maka di situ kita isi 60. Nah, karena permintaannya itu 110 sedangkan 40 ditambah 60 yaitu 100, jadi masih kurang 10 lagi. Nah, dari mana kita nyuplainya? Yaitu dari pabrik C, atau kita geser ke bawah yaitu ke pabrik C menuju kota Pati. Karena pabrik C itu menyuplai sebanyak 50. Nah, di situ karena kita kekurangannya hanya 10, kita isi dengan 10. Jadi pabrik C ke kota Pati kita isi 10, sedangkan permintaan dari kota Pati sudah terpenuhi semua sebanyak 110. Selanjutnya kita lihat di pabrik C dia menyuplai sebanyak 50 dan permintaan dari kota Tegal yaitu sebanyak 40, sedangkan pabrik C sudah menyuplai 10 untuk kota Pati. Jadi sisanya 50 dikurang 10 yaitu 40. Jadi kita isi di pabrik C menuju kota Tegal yaitu sebanyak 40 sesuai dengan permintaannya. Jadi pas semua sudah terisi. Dikarenakan semua sudah terisi sesuai dengan permintaan maupun produksi dari masing-masing pabrik, maka dapat dihitung biaya transportasinya. Pabrik A ke Solo sama dengan 50 dikali 20 yaitu 1000. Pabrik A ke Pati 40 dikali 5 yaitu 200. Pabrik B ke Pati itu 60 dikali 20 sama dengan 1200. Pabrik C ke Pati sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Pabrik C ke Tegal sama dengan 40 dikali 19 sama dengan 760. Jadi total biaya transportasinya menggunakan metode Northwest Corner sebesar 3.260 ribuan atau sebesar 3.260.000. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu solusi optimal akhir menggunakan metode stepping stone. Nah, metode stepping stone ini kan merupakan solusi optimal akhir, maka kita harus menggunakan data solusi optimal awal, yaitu menggunakan metode yang tadi, metode Northwest Corner. Maka langsung aja kita tampilkan hasil dari metode Northwest Cornernya. Nah, langkah awal pengerjaan menggunakan metode stepping stone ini yaitu kita lihat sel-sel tabel mana yang tidak terisi atau kosong. Nah, dapat kita lihat dari tabel yang kosong adalah dari pabrik A menuju kota Tegal, dan dari pabrik B menuju Solo, pabrik B menuju Tegal, dan pabrik C menuju Solo. Itu merupakan sel-sel yang kosong atau tidak terisi. Nah, yang teman-teman harus perhatikan pada metode stepping stone ini dalam pembuatan loop atau jalur tertutup. Jadi teman-teman ambil dari sel yang kosong tadi, teman-teman ambil jalurnya dari sel yang kosong menuju kotak yang terisi. Nah, pembuatan jalur tersebut harus tertutup, jadi tidak boleh jalur tersebut hanya lurus saja, tapi bisa belok ke kanan atau ke kiri, bawah ke atas. Nah, nanti ujungnya itu harus kembali lagi ke kotak kosong tersebut. Nah, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arus jarum jam. Nah, setelah teman-teman buat loop tersebut, teman-teman isi formatnya yaitu plus minus untuk menghitung nanti solusi akhirnya. Nah, langsung saja kita lihat ke tabel. Kita mulai dari pabrik B menuju kota Solo. Karena titik tersebut merupakan sel yang kosong, jadi awal pembuatan jalur atau loop tertutup dari titik tersebut. Kita bisa memilih arah awal jalur bisa searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini kita pilih yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita bergerak ke pabrik B menuju Pati.
Karena ingat, jalur harus mengikuti kotak yang terisi. Lalu kita bergerak ke atas, ke pabrik A menuju Pati, lalu ke pabrik A menuju Solo. Sudah terlihat bukan, jalur atau loopnya tersebut tertutup. Setelah itu kita bisa cari nilai improvement indexnya, yaitu 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20 sama dengan min 20. Angka-angka tersebut menggunakan nilai biaya transportasi masing-masing pabriknya dan juga dengan format plus minus plus minus. Lanjut ke sel kosong berikutnya, yaitu dari pabrik B menuju kota Tegal. Kita mulai dari titik tersebut, kita bergerak ke bawah ke pabrik C menuju Tegal, lalu ke pabrik C menuju Pati, lalu ke pabrik B menuju Pati. Nah, balik lagi ke awal, yaitu ke titik B ke menuju kota Tegal. Lalu kita cari lagi nilai improvement indexnya, yaitu plus 10 dikurang 19 plus 10 minus 20 sama dengan minus 19. Nah, ingat juga angka-angka tadi itu diambil dari biaya transportasi dari masing-masing pabrik tersebut. Kita lanjut lagi ke sel berikutnya, yaitu dari titik C menuju kota Solo. Kita bergerak ke atas ke titik A menuju kota Solo, lalu kita bergerak ke kanan ke titik A menuju kota Pati, lalu kita langsung ke bawah turun menuju dari titik C menuju kota Pati. Sudah terlihat loopnya, langsung kita cari seperti biasa. Kita cari lagi improvement indexnya, yaitu plus 25 minus 20 plus 5 minus 10 sama dengan 0. Lalu sel kosong yang terakhir, yaitu dari pabrik A menuju kota Tegal. Kita bergerak ke bawah dari titik C menuju kota Tegal, lalu kita bergerak ke kiri dari titik C menuju kota Pati, lalu kita bergerak lagi ke atas menuju kota A menuju kota Pati. Nah, sudah terlihat loopnya. Lalu seperti biasa kita cari improvement indexnya, yaitu plus 8 minus 19 plus 10 minus 5 sama dengan minus 6. Setelah itu kita lihat nilai improvement index dari sel kosong seluruhnya. Nah, ternyata nilai improvement indexnya ini masih ada nilai yang bertanda negatif. Itu tandanya tabel ini belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan. Nah, kita lihat dari sel kosong tadi, sel mana yang memiliki improvement index negatif terbesar, yaitu ada di pabrik B menuju kota Solo, yaitu sebesar minus 20. Nah, itu dijadikan jalur perbaikan. Nah, dari jalur tersebut kita lihat produk mana yang memiliki nilai negatif paling kecil, yaitu minus 50. Nah, itu dijadikan sebagai living variable untuk ditambah atau dikurangi dengan nilai 50 tersebut pada produk yang dilewati atau jalur yang dilewati. Nah, hasilnya setelah ditambah atau dikurangi nilai 50 tadi, di pabrik B menuju kota Solo menjadi 50, di pabrik B menuju kota Pati menjadi 10, dan pabrik A menuju kota Pati menjadi 90. Nah, itu merupakan hasil perubahan alokasinya. Nah, setelah itu kita buat lagi loopnya sesuai dengan langkah yang pertama tadi dan kita cari improvement indexnya. Nah, ini hasil setelah kita buat loop atau jalur tertutupnya lagi sesuai dengan langkah pertama. Kita dapatkan, ini bisa dilihat di tabel loopnya dan improvement indexnya. Nah, dari tabel kita lihat masih ada nilai yang bertanda negatif, jadi tabel tersebut masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan lagi dengan cara yang sama, yaitu kita lihat mana nilai negatif terbesar, yaitu ada di jalur pabrik B menuju kota Tegal, yaitu sebesar minus 19. Nah, dari situ kita cari lagi mana produk yang memiliki nilai negatif minimum, yaitu 10 kan. Nah, itu nilai yang dijadikan untuk ditambah atau dikurangi dengan produk-produk yang ada di jalur tersebut. Nah, setelah itu kita lihat di tabel berikutnya nih hasil dari alokasi perubahannya, yaitu dari pabrik C menuju kota Pati itu menjadi 20. Nah, dari kota C menuju kota Tegal menjadi 30,
dari kota B menuju kota Tegal menjadi 10. Setelah itu, sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya, kita buat lagi loop tertutup atau jalur tertutup dari sel yang kosong. Nah, setelah kita buat, kita bisa lihat dari tabel berikut, kita dapat juga improvement index-nya, dan ternyata masih ada nilai yang bertanda negatif yang berarti belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan. Nah, kita lihat nilai negatif mana yang paling besar, yaitu pada jalur pabrik A menuju kota Tegal, yaitu sebesar -6. Nah, di pabrik tersebut kita lihat lagi mana produk yang memiliki nilai minimum negatif atau negatif minimum, yaitu sebesar -30. Nah, itu yang dijadikan sebagai living variable untuk ditambah atau dikurangi dengan nilai 30 tersebut pada jalur yang ada atau jalur yang dilalui. Nah, setelah itu kita lihat lagi di tabel berikutnya. Nah, ini merupakan hasil alokasi akhir setelah ditambah atau dikurangi dengan nilai 30 tadi. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih, kita buat loop lagi, loop tertutup, dan ini ada improvement indexnya, dan ternyata sudah tidak ada nilai yang bertanda negatif, yang berarti nilai tersebut sudah optimal dengan total cost sebagai berikut: 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10, jadi sebesar 1.890 ribuan atau sebesar 1.890.000. Nah, itu merupakan hasil paling optimal dengan menggunakan metode stepping stone.